Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi dimanapun kalian berada, kita bertemu lagi di pembahasan munakahat. Sekarang berarti bagian keempat ya, kita membahas ini. Nah, karena sekarang kemarin itu tidak ada yang bertanya, kita akan bahas kembali sedikit tentang apa yang kita bahas kemarin, yaitu tentang rukun dan syarat pernikahan. Nah, rukun pernikahan itu seperti yang kemarin kita bahas itu ada 5. Yang pertama itu ada calon pengantin atau calon suami, dimana untuk calon suami di sini syarat-syaratnya yang pertama bukan mahram si wanita, tentu saja orang yang dikehendaki, bukan orang yang dipaksakan, dalam arti apa ya, perjodohan yang tidak ikhlas lah, katakan seperti itu. Yang ketiga muayyan ini beridentitas jelas. Makanya kalau kata orang dulu itu cari pasangan itu harus jelas bibit bebet bobotnya, katanya seperti itu. Nah itu karena itu sebagian syarat dari calon suami. Nah untuk syarat rukun nikah yang kedua adalah calon istri, dimana dimana syaratnya itu yang pertama bukan mahramnya tentunya, terus terbebas dari halangan nikah, misalnya masa idah, berstatus sebagai istri orang, kalau suami orang boleh ya. Yang ketiga itu ada wali, dimana syarat menjadi wali kemarin agak banyak. Terus kita akan bahas secara detail karena kemarin Bapak bahas secara ringkas karena banyak yang bertanya, terlalu banyak menjawab pertanyaan sampai setengah jam kan. Jadi sekarang kita bahas fokus untuk bahas syarat ini. Syarat menjadi wali itu orang yang dikehendaki, otomatis kalau misalkan ada orang tua, ayah terutama, itu harus oleh ayahnya terlebih dahulu. Yang kedua harus laki-laki ya, tidak boleh dengan perempuan ataupun dengan banci ayah pak ayah nya nur ada ngalambai gitu teu meunang gitu, kudu jantan. Yang keempatnya yang ketiga mahram si wanita, yaitu yang artinya mahram si wanita ini adalah orang atau laki-laki yang haram untuk dia nikahi. Contohnya seperti tadi bapaknya, kan ayahnya itu berarti mahramnya anak perempuan itu, karena dia menjadi wali ya. Yang mahram, yang haram dinikahi oleh perempuan, berarti dia berhak menjadi wali. Yang kelimanya berakal, tentu saja tidak gila ya, piraku nugara udah kerijian wali. Yang keenam, nah ini yang agak panjang, adil dan tidak fasik. Adil di sini agak susah ya menjelaskannya. Kalau untuk adil mungkin dalam standarnya itu tidak berat sebelah, baik itu terhadap anaknya, terhadap orang lain, terhadap masyarakat juga. Itu adil, baik dalam segi bersikap, dalam segi menentukan hukum. Terus untuk tidak fasik, fasik ini secara bahasa itu adalah rusak ya. Rusak dalam artian dalam artian menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fasik. Nah, ini banyak yang katakan tidak memenuhi syarat menjadi wali itu dalam tanda kutip fasik karena mereka rusak. Contoh, seorang wali itu diwajibkan, disyaratkan tidak fasik. Fasik ini kita ambil contoh tadi adalah rusak dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Contohlah dalam sholat. Ketika seorang ayah tidak melaksanakan sholat, jarang atau bahkan tidak pernah sama sekali melaksanakan sholat, maka nanti pernikahan anak perempuannya yang diwali, yang walinya itu adalah dia, orang yang tidak sholat tadi, maka hukumnya tidak sah pernikahannya. Makanya hati-hati untuk perempuan, terutama untuk kalian perempuan. Makanya kemarin Bapak tanyakan itu, yang mahramnya yang berhak menjadi mahram kalian itu siapa, yang berhak menjadi walinya kalian itu siapa, supaya kalian tahu dan bisa kalau misalkan dia tidak sholat, kita bisa berbicara secara baik-baik,
Contohlah ayah. Jika kita tahu ayah kita tidak sholat, bicaralah baik-baik dengan beliau, dengan ayah kita, dengan wali kita yang nantinya akan menjadi wali kita, bahwa ketika ketika beliau menikahkan kalian perempuan-perempuan dengan siapapun, maka pernikahan itu tidak sah. Pernikahan itu rusak, ya, karena dikategorikan fasik tadi. Sudah mengerti ya? Makanya bicara yang betul, jangan sampai bicaranya seperti ini. Pak, bapak teh kudu sholat cenah, engke mun sinikahkeun abi henteu sah, tong kitu ngomongna. Wayah Pak atau nyebutna naon pader, ded misalkeun, ded cing karunya ka neng. Sok cing alus ngomongna kumaha. Babasaanana ngesopan santun. Cing karunya ka neng. Wayahna sholat maulah tinggalin. Itu yang pertama dalam menjalankan, karena orang yang tidak sholat itu dikatakan fasik. Begitupun kemarin bapak singgung tentang bapak futsalnya. Begitupun untuk terlihatnya aurat laki-laki itu mutlak. Beda dengan perempuan ada banyak, ya. Beda dengan perempuan ada banyak, tergantung dari tempatnya. Pembahasan tentang aurat perempuan bisa dibuka di kitab Sapinah ya. Kalau aurat laki-laki pun sama ada di kitab Sapinah, cuma mutlak. Mau seperti apapun posisinya, dalam keadaan sholat ataupun tidak, aurat laki-laki itu tetap dari pusar sampai lutut. Ya, dari pusar sampai lutut. Nah, artinya ketika seorang wali sering terlihat aurat, baik itu oleh laki-laki ataupun oleh perempuan, maka dia dikatakan fasik. Nah, kenapa bapak katakan kemarin disinggung ke futsal? Karena laki-laki biasanya terlihat aurat itu ketika sedang berolahraga. Nah, bapak nyontohkeun anak dari bapak pribadi gitu, moal nyontohkeun batur. Itulah alasan kenapa bapak futsal memakai celana panjang, tangan panjang, bahkan pakai topi. Bahkan kenapa pakai topi? Karena ketika akan menjadi wali, menutup kepala pun itu jika seorang wali tidak menutup kepala ya, bukan menutup rambut, menutup kepala itu akan dikatakan fasik, ya, dikatakan rusak walaupun bukan aurat, ya. Makanya bapak suka kalau misalkan olahraga atau misalkan bukan hanya dalam olahraga, bapak selalu menutup kepala. Ya, kalau di motor menjadi sesuaikan lah ayeuna. Misalnya mau ngajarnya pakai kopiah, tapi aku mengajar pakai topi, ya kan? Kalau di luar, bapak selalu pakai topi, tidak pernah lepas kemana-mana pasti pakai topi. Kalau dalam keadaan non formal ya, tidak resmi. Tapi kalau dalam keadaan resmi, bapak pakai peci. Misal kalau ngajar di kelas, bapak mulai memakai peci ke kelas itu sejak punya anak perempuan. Karena bapak tahu bapak akan menjadi seorang wali lamun keumuran gitu. Bapak akan menjadi seorang wali, maka dari itu bapak dibiasakan untuk menutup kepala, terutama menutup aurat, ya. Terutama menutup aurat. Nah, jadi itulah alasan kenapa bapak bapak ikut olahraga pancek Jokowi ge kudu minang harus banyak olahraga sekarang mah, apalagi di masa banyak penyakit seperti ini. Dianjurkan untuk berolahraga, tapi tetap tidak melanggar aturan Allah, ya, tidak melanggar aturan Allah. Auratnya tetap tertutup. Bapak pakai tangan panjang, celana panjang, bahkan pakai topi. Pateridu cenah teh futsal pakai topi, aku mah bapak we, da panu ngalamanna gitu kan. Pawakan futsal teh haram cenah. Cek saha futsal haram, nu kumaha heula gitu. Lamun lehyar heueuh haram. Makanya bapak lamun lehyar bapak tara miluan. Tuh futsal piran urang-urang uduna mayar lapang nakok breng henteu lehyar. Itu tidak apa-apa, ya kan? Asal niatnya kita ya olahraga. Kalau sebagai hiburan nggak apa-apa. Sambil dah jenuh atuh. Apalagi seperti sekarang kalau misalkan misalkan masuk kelas belajar seperti biasa, capeknya itu cukup dengan istirahat, tidur, itu selesai. Tapi kalau sekarang yang terus menerus
berkutit dengan handphone, kalian kan walaupun di jadwalnya hanya 1 jam 2 jam di jadwalnya itu, tapi kan yang bertanya, yang konfirmasi melalui WA, Bapak sering misalnya silahkan japri, itu kan kadang yang apalagi yang minta remedial kadang jam 11 malam, jam tengah-tengah malam, itu kan di luar jam Bapak, ya kan? Kadang besoknya di luar jamnya, itu di luar kewajiban Bapak sebetulnya. Tapi karena Bapak tidak memandang itu sebuah kewajiban dari sekolah, memandang itu sebuah Bapak niatkan sebagai ibadah untuk bekerja, ya udah dibalasan we gitu. Jadi fasek di sini artinya rusak. Seorang wali jika dikatakan seorang wali dikatakan tidak pernah, apalagi tidak pernah sholat, maka itu sudah pasti dikatakan fasik dan pernikahannya tidak sah. Makanya kata Bapak, untuk perempuan kalian bilang baik-baik kepada wali kalian. Kenapa Bapak kemarin suruh tugasnya itu menata wali kalian dari yang pertama sampai yang ada itu siapa saja, dari mulai ayah, paman, kakak, terus sampai ke kemarin itu yang terakhir itu ustadznya, ahli ilmu atau tokoh agama di kampung kita. Ada tokoh agama pastilah sholat nama, cuma tinggali auratna, kadang seperti itu ya. Dan bukan hanya sholatnya saja, lihat juga apakah dia suka terlihat aurat atau tidak, karena aurat laki-laki itu mutlak. Dalam keadaan apapun aurat laki-laki itu mutlak tetap dari pusar sampai lutut ya. Jika ada yang suka kelihatan paha, pas ada futsal mah katingali lagi kula laki hungkul, yang namanya aurat rek katingali kula laki, rek katingali ku awewe anggar dosa, rek katingali kula sesama jenis atau kulawan jenis anggar dosa. Contoh, rambut perempuan itu kan aurat, katingali ku awewe deui anggar we dosa jang nu ningalina, dosa jang nu nembongkeunana. Jadi seperti itu ya. Jadi kenapa harus harus sholat, harus menutup aurat? Karena syarat seorang wali itu tidak boleh fasik, tidak boleh rusak ya. Tidak boleh fasik, tidak boleh rusak, harap dimengerti. Ini syarat jadi wali berat ya, syarat jadi wali berat. Jadi alasan Bapak kenapa pusal pakai topi, terus ke kelas pakai kopiah, lain hayang disebut ustad. Bapak ke sekolah pakai kopiah, lain hayang disebut ustad kadek. Nggak, lain hayang disebut ustad karena kewajiban. Kalau untuk sekarang Bapak mungkin hanya pas merekam video saja pakai kopiah. Nggak beres ngerekam video mah pakai topi deui we. Dah hoream era gede tanggung jawabnya jadi ustad lalawara teuing. Itu bisa dihayang-hayang, itu bisa diembung-embung jadi ustaz. Seperti yang kemarin ada yang bertanya tentang, bukan bertanya, dia sharing, nanya pendapat dan saran. Dia ingin melanjutkan kuliah dengan jurusan PAI. Kenapa pengen jadi jurusan PAI? Satu, katanya mudah, terus pengen jadi ustazah biar bisa mengamalkan ilmu. Awas, ustadz ataupun ustazah itu belum itu gelar yang tidak bisa kita inginkan, juga tidak bisa kita tolak. Muncul saudara mah teu bisa dihahayang, teu bisa diembung. Lamun geus waktuna jadinya jadi, lamun henteu nya wayahna. Makanya semua kuliahan, semua sekolahan yang jurusan pendidikan agama Islam, apapun itu jurusannya, tidak ada yang gelarnya itu ustadz atau ustazah, melainkan tetap sarjana agama, sarjana pendidikan agama Islam, sarjana hukum Islam. Tidak ada yang ustadz ya, karena ustadz atau ustazah itu gelarnya adalah gelarnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang dikehendaki, bukan orang-orang yang lulus sarjana pendidikan, bukan ya. Pageningan sok loba nu nyebut bapak ustad, antep we da nu penting bapak teu nitah, teu hayang disebut ustad, oge bapak teu nolak gitu. Masalah dia mau manggil bapak ustad, mau memanggil bapak sebagai nama, sebutan nama, itu tidak jadi masalah buat bapak. Yang penting enak didengar, terus yang penting nyaman ke bapaknya, it's okay, no problem, bukan masalah besar, ya kan? Jadi untuk mengamalkan di sini agak berat ya. Jadi ingat, syarat wali itu tidak fasik.
Salah satunya yang paling utama itu dalam sholat, terus aurat. Bahkan tidak menutup kepala pun itu dikatakan fasik, walaupun bukan aurat ya. Yang ketujuhnya, syarat menjadi wali itu adalah tidak terhalang wali lain. Artinya kalau misalkan ayahnya masih ada, tidak boleh tidak boleh langsung oleh paman misalkan atau kakak laki-laki ya, tidak boleh itu seperti itu. Jadi harus dengan wali yang pertama. Makanya Bapak katakan kemarin, kalian sudah menata siapa saja yang berhak menjadi wali kalian untuk perempuan, sok bilang yang betul, bilang yang baik, caranya yang bagus, situasi dan kondisinya juga lihat. Jangan sampai ketika calon wali kita itu sedang marah-marah, sedang kesal, kita bilang menyuruh mereka untuk sholat atau dibabetkeun mah. Jadi bilang lihat situasi dan kondisinya ya. Yang kedelapan tidak buta pasti. Yang ke-9 tidak berbeda agama. Pasti piraku ayah bapak jeung anak beda agamanya moal lah. Yang ke-10 merdeka bukan budak. Kalau 10 merdeka bukan budak ini alhamdulillah untuk zaman sekarang itu tidak ada yang budak, semuanya sudah merdeka ya. Karena budak itu, istilah di sini budak itu adalah orang rampasan perang, atau kata kita itu singkatnya tawanan lah. Tawanan. Di sini tidak ada ya. Kecuali mungkin di Suriah ada. Yang keempat, rukun nikah itu adalah 2 orang saksi. 2 orang saksi. Biasana 2 orang saksi teh hiji kokolot ti lembur panganten lalaki, hiji kokolot ti lembur panganten awewe biasana, ya kan, supaya syarat menjadi saksinya terpenuhi. 2 orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik. Nah, fasik lagi kan, fasik yang tadi sama artinya, bukan orang fasik ya. Arti fasik tidak rusak dan bukan orang yang rusak. Rusak di sini seperti yang katakan tadi, rusak dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat menjadi saksi itu adalah tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Artinya tidak boleh hanya ada 1 orang saksi, anggapnya 2 itu bisa. Dalai Naruto. Lamun Naruto bisa pakai jurus Kage Bunshin. Ya. Yang ketiganya adalah sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. Entong dipaksa. Deui si anu wayahna we. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau misalkan benar-benar tidak ada lagi, tidak ada saksi seperti itu, tunggulah sampai dia benar-benar ikhlas, benar-benar ridho. Ya. Yang kelima itu adalah syarat untuk menjadi saksi. Yang kelimanya rukun nikah itu adalah sigoh atau ijab qabul. Ijab itu diucapkan oleh wali, sementara qabul diucapkan oleh pengantin laki-laki. Ya. Nah, syaratnya ijab qabul tidak tergantung dengan syarat lain. Tidak tergantung dengan syarat lain ini maksudnya syaratnya hanya yang ini. Ya, hanya di sini ada berapa? Ada 5. Ya, ada 5. Ada 5 syarat tentang ijab qabul. Yang keduanya tidak terikat dengan waktu tertentu. Kudu jam saanu. Nah, itu tidak boleh ya. Yang ketiga, boleh dengan bahasa asing, artinya tidak harus menggunakan bahasa Arab ya, tidak harus menggunakan bahasa Arab, boleh dengan bahasa Indonesia, Sunda, asal mungkin yang tidak boleh itu bahasa isyarat ya, kecuali darurat kalau orang yang bisu. Entahlah kalau orang yang bisu apakah bisa apakah boleh dinikahkan atau tidak. Yang keempatnya, harus menggunakan kata tazwij atau nikah. Tidak boleh dalam bentuk kinayah atau sindiran, karena kinayah membutuhkan niat, sedang niat tidak sesuatu yang abstrak. Artinya ketika proses kata-kata dari ijab qabul itu tidak boleh menggunakan bahasa sindiran ya, nyindiran lah gitu. Jadi kudu jelas maksud jeung tujuanna. Tapi biasana untuk ijab dan qabul itu diberikan, di kata-katanya itu diberikan oleh petugas KUA
Ya, petugas orang yang mencatat tentang pernikahan kita itu biasanya dikasih ini untuk ijab, ini untuk kabul. Makanya beberapa hari sebelum hari H itu pengantin laki-laki disuruh menghafal tah ieu sok bacakeun mas kawinna naon. Yang kelima, syarat ijab kabul itu kabul harus dengan ucapan qabiltu nikaha atau tazwijaha dan boleh didahulukan dari ijab. Nah, artinya qabul di sini kan di sini harus dengan ucapan qabiltu nikaha, sedangkan tadi dengan dari syarat yang lain boleh dengan bahasa asing. Artinya ketika qabul diucapkan itu harus menyatu dengan ijab. Ketika walinya bilang kontan, maka langsung disambung dengan tarima atau narima. Kalau bahasa Sundanya cek wali itu dibayar kontan, narima, langsung disambung. Tidak boleh terhalang oleh kata-kata yang lain, dan itu syaratnya harus satu napas ya, satu napas. Qabul itu temenang loba ngahulang, temenang loba loading, mata kudu diapalkeun heula lagi. Nah, itu untuk syarat ijab qabul atau sigoh. Artinya kita rangkum jadi rukun nikah itu ada 5. 1 pengantin laki-laki, 2 pengantin perempuan, ketiganya wali, keempatnya saksi, kelimanya ijab qabul. Jadi tidak ada organ, tidak ada dangdutnya. Eta nu penting nama. Jigana teh da nu kawin ayeuna lamun misalkan eueuh organ, eueuh dangdut teh teu sah jigana teh kawin teh, padahal anggar sah. Makanya kalau katakan kemarin keuangan finansial itu Bapak tekankan lagi. Finansial itu yang berhubungan dengan keuangan tidak wajib. Bapak katakan tidak wajib ya, tidak wajib. Kenapa seperti itu? Kan kemarin Bapak sudah contohkan, Bapak nikah waktu gaji Bapak 600.000, sok mahikan naon gaji 600.000, tapi awena daeknya geus dar we gitu. Alhamdulillah geus geus nikah mah rezekina ditambahan ku Allah gitu. Pak arijang mas kawin kumaha? Mas kawin mah ku sagelas cai oge jadi, ku sagelas kopi jadi mas kawin mah. Cuma masalahna ridho henteu lawena sakitu hungkul, dan semakin rendah semakin rendah harga mas kawin, maka semakin tinggi keimanan seorang perempuan. Ya. Mata lamun dina mas kawin kudu nanyakeun heula, urang memeh kawin teh lalaki khususna kudu nanyakeun lah ka aweuna, hayang di mas kawinan kunaon? Lamun ku emas hayang sabaraha gram. Itu harus ya, harus, karena pernikahan itu pada hakikatnya itu adalah proses jual beli antara pengantin laki-laki dengan walinya. Kenapa katakan tadi? Karena yang melakukan ijab qabul itu adalah mereka, pengantin laki-laki dengan wali. Makanya tanya heula awena hayang di mas kawinan kunaon. Misal cek awena teh hayang ku emas 20 kilo misal gitu. Cek lalakina teu sanggup, kumaha lamun ku anu tawarkeun ku urang. Sok tatama tawar, kumaha jual beli. Lamun urang nawar di pasar geuningannya bari ngaleos teh. Ari ridaeun mah awena jadi sok sanajan ayeuna tinu kahayangna tadi emas 20 kilo, cek lalakina teh teu sanggup abdi sakitu mah. Sanggup lagi ku kopi we sagelas. Atuh udah awewe mah tara nginum kopi ku susu sagelas atuh. Atau air putih, kan aya anu viral kamari dina sosial media menikah dengan mas kawin air putih 1 gelas, aya beres ijab qabul diinum beak langsung mas kawinna. Kan seperti itu. Aya oge anu viral kamari teh mas kawinna ku sendal capit sapasang. Aya kan tidak mengurangi sakralnya prosesi pernikahan, ya kan? Yang berhubungan dengan finansial itu tidak akan berpengaruh. Contoh kan ayeuna orang temenang dilarang untuk mengadakan hiburan waktu resepsi pernikahan kan, karena dilarang berkerumun akibat pandemi. Tapi sakralna mah anggar, nikahna anggar sah. Nah, makanya yang berhubungan, Bapak tekankan lagi, yang berhubungan dengan finansial itu bukan suatu kepentingan. Ya.
daripada ayeuna dipakai nyewa organ, pakai nyewa tenda, pakai nyewa dekorasi, nyewa make up dan lain-lain, kumpulkeun duit eta mending pakai ngabangun. Sok sanajan ayeuna cek parebasana kajian gubuk itu bisa sampai 40 juta loh. Pernikahan yang mempersiapkan seperti itu, dari mulai nyewa panggung komojeng dangdutan mah ya, pentingna pengawasan, cek parebasana pengawasan, terus karituna terbang yang lain-lain nyewa nu kararitu itu bisa sampai 50 juta. 50 juta lamun dijieunkeun ieu mah lumayan halus. 50 juta oge. Nya ulah hayang katingali, ulah hayang jon agreng. Dong tuh, geus aya 50 juta mah. Daripada daripada hanya untuk sehari, kan uang 50 juta itu kan untuk sehari nyawa teh sapoeun. Malah teh sapoeun meureun ngan barang hungkul. Terus dipake nyieun imah mah bisa kapake satu tuluina. Nah eta nu kudu ku urang di pikiran teh. Daripada jang sehari teh mending nu kapake lila gitu. Jadi punya uang sekarang untuk hura-hura, untuk hiburan, dekorasi dan lain-lain, eta mah da teu penting. Jadi dia gepan lebih ge eueuh dina rukun. Da sabarana mah eta mah ngan syarat pemerintah. Ngayakeun kantor urusan agama teu kacatat di KUA kan baik gitu ya. Jadi itu tentang rukun nikah. Nah ini tugasnya mah harusnya seperti ini ya. Yang pertama, pilih personil untuk berperan sebagai mempelai pria, mempelai wanita, wali, saksi, dan petugas pencatat nikah. Harusnya seperti itu tugas kalian itu. Tapi karena Bapak tidak mengacu kepada buku ini, Bapak hanya untuk tugas Bapak hanya memikirkan kesimpulan supaya kalian paham dengan memberikan satu pertanyaan. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pernikahan yang tidak sah. Pernikahan yang tidak sah itu yang pertama adalah pernikahan mut'ah. Pernikahan mut'ah ini adalah pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama. Mungkin yang sering kita kenal ada judul film namanya Kawin Kontrak. Itu tidak sah. Kalaupun ada yang seperti itu tetap saja zina, bukan pernikahan. Ya. Yang kedua adalah pernikahan shigor. Pernikahan shigor ini pernikahan dengan persyaratan barter tanpa memberi mahar, ya, tanpa memberi mahar. Kumaha contohna? Kita baca dulu. Dasarnya adalah hadis berikut. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang menikah shigor. Adapun nikah shigor yaitu seorang bapak menikahkan seorang perempuan seseorang dengan putrinya dengan syarat bahwa seorang itu harus menikahkan dirinya dengan putrinya tanpa mahar di antara keduanya. Nah, contoh seorang bapak menikahkan anak perempuannya kepada laki-laki dengan syarat si bapak tadi itu ketika dia sudah menikahkan, dia memberikan syarat kepada laki-laki tersebut. Ketika dia sudah dinikahkan, laki-laki ini atau yang berarti menjadi menantunya ini harus menikahkan dia dengan perempuan lagi dengan syarat tanpa mahar, seperti itu. Ya. Yang ketiga, pernikahan yang tidak sah itu adalah pernikahan muhalil, pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya, yang karenanya diharamkan untuk rujuk. Ya, jadi kalau misalkan sudah ditalak 3, itu sudah tidak boleh menikah kecuali dinikahi dulu oleh laki-laki lain, tetapi tidak boleh dengan syarat untuk yang tadi dengan kontrak perjanjian tadi supaya bisa rujuk deui jeung si anu, urang kawin heula jeung si anu. Tah si lalakina anu dititah kawin heula teh lalakina pas geus kawin repek teh embung diceraikeun, atuh jadi milik nya. Jadi milik seperti itu. Nah, jangan sampai seperti itu. Tetap tidak boleh ya. Yang keempat, pernikahan orang yang ihram. Jadi ketika sedang ihram, baik itu ihram haji ataupun umroh, karena ihram ini adalah salah satu rukun haji dan umroh, itu tidak boleh menikah dan menikahkan ya. Yang kelimanya, pernikahan yang haram itu pernikahan dalam masa iddah. Wanita itu ketika dia cerai ada masa iddah kurang lebih 100 hari atau 3 bulan. Ya, jadi kenapa seperti itu? Bapak pernah baca di media sosial bahwa
ini menurut kalau dalam agama disebutnya masa idah 100 hari atau 3 bulan ya. Nah, setelah diteliti katanya itu ada penjelasan ilmiahnya. Jadi di dalam rahim perempuan itu ada semisal kalau di kita mungkin anggaplah CCTV. Jadi ketika laki-laki berhubungan suami istri itu direkam oleh CCTV dalam rahim perempuan itu. Jadi ketika yang masuk itu berbeda, maka dia akan menimbulkan penyakit. Itulah yang banyak terjadi oleh perempuan, yang banyak terjadi penyakit yang banyak dialami oleh perempuan-perempuan PSK-nya, pedagang sangu koneng. Pedagang sangu koneng PSK-nya. Itu banyak terjadi karena seringnya berganti pasangan. Jadi taeta matakna nah lalaki mah bisa 4 leuwih malahan, tapi awewe mah kudu hiji. Nah itu yang jadi masalah karena perempuan ketika sering berganti pasangan itu akan menyebabkan penyakit. Ya, itu akan menyebabkan penyakit karena kalau dari penelitian yang Bapak baca tadi dari Syekh Google lah, katakan Syekh Google walaupun dari media sosial, itu ada di dalam rahim perempuan itu ada semisal CCTV. Jadi lamun anu asupna lain jelema nu angger, lain pasangan nu angger teh bakal karekam, memorina bakal rusak gitulah lamun cek bahasa TKJ mah. Ya, cek bahasa TKJ RPL mah gitulah. Jadi bakal anu ngarekamna nu asup lain eta bakal rusak sistemna dan itu yang akan menimbulkan penyakit. Ya. Yang keenam, pernikahan yang tidak sah itu adalah pernikahan yang tanpa wali. Tentu yang namanya nikah itu pasti harus ada wali karena wali tadi masuk dalam rukun nikah ya, sedangkan organ dangdut hiburan jupa-jupa nu itu mah tidak termasuk dalam rukun. Jadi bisa teu make nu kitu ge bisa. Lamun teu make wali teu bisa. Yang ketujuh, pernikahan dengan wanita kafir. Ketika kalian laki-laki khususnya menikah dengan baik laki-laki ataupun perempuan ya, ketika kalian menikah mencintai pasangan atau lawan jenis yang non muslim, itu syaratnya harus dimasukkan ke agama kita dulu, baik itu laki-laki ataupun perempuan ya. Jangan sampai kita menikah masing-masing agamana ya, masing-masing agamana teu meunang kade, teu meunang. Masing-masing agamana teu meunang ya, harus satu agama. Begitupun untuk agama lain, menurut keyakinan mereka harus seperti ini, harus seperti ini. Yang ke-8, menikahi mahram, baik untuk selamanya ataupun sementara. Mahram karena pernikahan atau karena persesusuan. Menikah mahram tidak boleh. Mahram itu tadi yang berhak menjadi wali nya ayeuna anakna dikawin ku bapana teu meunang kan. Nah seperti itu. Jadi itu untuk pembahasan kita, ada 8 pernikahan yang tidak sah yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Begitupun untuk untuk rukun nikah tadi sudah Bapak detailkan, tidak sepintas seperti kemarin karena sekarang tidak ada yang bertanya. Nah, untuk tugasnya, jadi ini harap dimengerti baik-baik karena ini akan kalian alami ya. Karena ini akan kalian alami, kalian harus tahu hukumnya. Nah, untuk tugasnya, untuk yang di SMK Alur Warga Kusuma, karena kemarin ada pemberitahuan ke wali kelas untuk membuat tugas portofolio. Jadi Bapak tugaskan untuk yang di SMK Alur Warga Kusuma, tugasnya kalian bikin makalah dari mulai silahkan dicatat ya. Yang pertama bab 1 itu pendahuluan. Bab 1 pendahuluan, yang kedua pembahasan. Artinya pembahasan di sini dimulai pendahuluan dimulai dari latar belakang pernikahan, terus tujuan pernikahan, sama seperti makalah pada umumnya. Yang kedua pembahasan tentang pernikahan. Siapa?
pembahasan tentang pernikahan. Ya, dibikin makalah. Boleh yang ini ditulis ulang, silahkan. Coba Bapak sarankan cari referensi lain. Ya, cari referensi lain. Yang ke referensinya kalau misalkan lebih bagus itu kalian tanya kepada guru ngaji kalian atau ustadz yang ada di kampung-kampung kalian, karena karena di sanalah kalian akan melaksanakan pernikahan. Ya. Yang terakhirnya penutup. Jangan pernikahan lah. Ganti tema. Karena tugasnya tentang pengurusan jenazah. Silahkan kalian bikin makalah tentang tata cara pengurusan jenazah. Bapak kasih waktu 2 minggu lah, cukup ya. 2 minggu. Nanti tugasnya itu Bapak akan tenggat waktunya 2 minggu. Untuk di SMK Alur, kalian bikin makalah tentang tata cara pengurusan jenazah di kampung kalian, ya. Jadi untuk untuk tugas siswa-siswi SMK Alur Warga Kusuma, kalian bikin makalah tata cara pengurusan jenazah di kampung saya sendiri. Jadi tata carana tanyakeun ka ustad atau ajengan atau guru ngaji maraneh nu aya di dinya. Ya, dibikinkan makalah, nanti makalahnya diupload di sini. Diupload terus untuk yang di SMK PGRI Bapak tanya apa ya? Untuk yang di SMK PGRI tugasnya kumahanya? Bingung. Oh iya, bertanya. Kita kan bahas menikah sekarang untuk yang di SMK PGRI. Kita bahas nikah sekarang. Bapak tanya, seberapa besar kamu punya niat untuk menikah? Ya, seberapa ingin kalian melaksanakan pernikahan? Ya, sertakan dengan alasannya. Ngerti ya? Apakah sangat, kurang, atau biasa-biasa aja? Dan ingat sertakan alasannya. Oke? Mungkin itu saja. Jadi Bapak ulang lagi untuk yang siswa-siswi di SMK Alur, kalian bikin makalah tentang tata cara pengurusan jenazah, karena kebetulan ya ini untuk tugas portofolio ya. Tugas portofolio yang di SMK Alur bikin makalah tentang tata cara pengurusan jenazah, karena katanya materinya harus ngambil dari kelas 11. Kalau kelas 11 berarti tentang tata cara pengurusan jenazah. Nah, untuk yang di SMK PGRI, seberapa besar kalian ingin melaksanakan pernikahan, dan sertakan alasannya. Ya, sertakan alasannya. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan boleh di Japri atau di grup atau di komen di YouTube atau di Classroom, boleh, silakan saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.